Sebuah pendakian ke Gunung Ciremai berubah menjadi mimpi buruk bagi 5 orang pendaki muda yang nekat naik saat cuaca buruk. Di pos 3, mereka bertemu sosok wanita bergaun merah yang menampakkan diri lalu menghilang begitu saja ke jurang. Sejak saat itu, satu persatu dari mereka mulai mengalami teror mistis, dan tidak semua berhasil turun kembali. Kalau nekat naik malam ini, jangan salahkan siapa-siapa kalau ada yang gak balik, kata Mang Oji, pemilik warung di base camp Linggarjati. Ucapan itu terdengar seperti lelucon, tapi mata tuanya menatap tajam ke arah kami berlima. Kami hanya saling lempar senyum. Raffi, leader kami, menepuk pundak si bapak. Tenang, Mang. Kami cuma naik sampai pos 5, terus turun. Cuma short camp. Terserah, asal tahu batas. Sore itu, langit mulai mendung. Kabut tipis sudah mulai turun bahkan di sekitar base camp. Tapi seperti kebanyakan pendaki muda lainnya, kami terlalu percaya diri. Raffi, Yusuf, Tania, Bagas, dan aku, Dimas, sudah lama merencanakan pendakian ini. Aku bawa kamera DSLR, karena niatnya sekalian bikin konten vlog. Kami semua sudah biasa naik gunung, tapi ini pertama kalinya ke Gunung Ciremai lewat jalur Linggarjati. Jalur yang terkenal mistis. Bahkan menurut cerita warga, pos 3 itu angker. Tapi kami tertawa-tawa saja. Jalur awal masih landai. Suasana hutan rapat, lembab, dan sunyi. Setelah melewati pos 1, kabut semakin tebal. Suasana langsung berubah. Tak ada lagi canda Yusuf. Hanya suara langkah kaki dan napas yang mulai berat. Tania sempat terhenti. Katanya kakinya pegal, tapi matanya menatap ke balik pepohonan. Seolah ada yang dia lihat. Kenapa, Tan? Tanya Bagas. Enggak, cuma tadi ada yang berdiri di sana. Tapi mungkin cuma bayangan. Kami memutuskan istirahat sebentar. Aku sempat menyalakan kamera dan merekam sekeliling. Ada yang aneh. Suasana terlalu sunyi. Bahkan suara burung pun tidak ada. Cuma terdengar desir dedaunan yang pelan dan samar, seolah ada orang yang mengintip dari kejauhan. Ketika sampai di pos 2, bau melati tercium jelas. Wangi. Tapi bukan wangi biasa, wangi yang dingin, menusuk hidung. Yusuf tertawa kecil. Wah, ini dia nih parfum setan katanya. Jangan bercanda, bro, tegur Bagas dengan nada serius. Raffi menyarankan kita lanjut saja. Kabut semakin turun. Tak sampai 1 jam, kami tiba di pos 3. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, tapi langit sudah gelap total. Pos 3 ini berupa area datar, cukup luas untuk beberapa tenda. Tapi ada satu sisi yang langsung menghadap ke jurang curam, ditandai dengan batang pohon patah dan semak lebat. Kami segera dirikan 2 tenda. Aku 1 tenda dengan Yusuf dan Raffi, sementara Tania dan Bagas di tenda satunya. Saat kami masak mie, Tania menatap terus ke arah jurang. Aku mendekat dan bertanya, "Kamu ngelihatin apa sih?" Dia menjawab pelan, "Ada suara yang manggil, kayak perempuan, dari bawah sana." Aku langsung merinding, tapi Tania tersenyum kecil. Mungkin cuma halusinasi karena capek. Malam mulai turun. Kabut tebal menyelimuti seluruh pos 3. Dari dalam tenda, terlihat seperti dunia lain. Semua samar, semua sunyi. Dan entah kenapa wangi melati itu belum hilang juga. Raffi sempat bilang, kalau malam ini nggak tenang, besok pagi kita langsung turun. Jangan maksa ke puncak. Kami semua mengangguk. Tapi malam itu, ternyata bukan hanya tidak tenang. Itu adalah malam pertama dari teror panjang yang akan menghantui kami. Dan semua bermula dari sosok wanita yang berdiri diam di tepi jurang. Angin malam di pos 3 Gunung Ciremai tidak sekadar dingin, tapi seperti menyimpan sesuatu. Dari dalam tenda, suara gesekan ranting terdengar jelas, seolah ada seseorang yang berjalan mengelilingi kami. Sesekali tenda bergoyang pelan, seperti disentuh dari luar.
Tapi saat Raffi keluar untuk mengecek, tidak ada apa-apa selain kabut tebal dan siluet pepohonan. Jam 10 malam. Kami masih terjaga. Tania menolak tidur. Ia bilang, ada yang aneh di luar. Yusuf malah santai sambil memainkan senter ke arah kabut. Kalau ada setan, sini gue foto selfie bareng. Belum sempat dia tertawa, terdengar suara tawa perempuan, pelan, cekikikan, menyeramkan. Tawa itu tidak berasal dari arah tertentu, melainkan mengambang di antara kabut. Kami saling menatap, bahkan Yusuf langsung diam. Ada yang dengar? Tanya Dimas. Dengar, jawab Tania cepat. Itu suara dari jurang. Bagas mengambil tas kecilnya, membuka Al-Quran kecil, dan mulai membaca pelan. Wajahnya serius. Matanya tak pernah lepas dari pintu tenda. Jam 11 malam. Wangi melati makin tajam. Bukan wangi yang menenangkan, melainkan menusuk hidung dan membuat mual. Kami menutup tenda rapat-rapat. Tapi suara langkah, berkaki satu, menyeret, mulai terdengar dari luar. Kres, kres, serak. Langkah itu mengelilingi tenda, lalu berhenti tepat di depan pintu tenda kami. Kami menahan napas. Jangan buka, bisik Bagas dari tenda sebelah. Suaranya terdengar jelas karena sepi. Apapun yang terjadi, jangan buka. Yusuf merinding. Ia mulai mengusap lengannya. Gue nyesel bercanda tadi. Aku menatap kamera DSLR yang aku simpan di samping. Entah kenapa, aku merasa harus mengambil gambar. Pelan-pelan aku angkat kamera dan mengarahkannya ke pintu tenda melalui celah kecil. Klik, flash kamera menyala. Dan di sana, dari celah itu, aku melihat bayangan merah, seperti kain panjang menjuntai di tanah. Rambut hitam panjang sampai lutut, tapi kepalanya tidak terlihat, hanya tubuh dan rambut. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah kami. Aku langsung menarik kembali kamera dan membeku. Ada dia, bisikku. Siapa? Tanya Yusuf. Sosok itu, dia di luar. Beberapa detik kemudian, suara cekikikan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat, tepat di atas tenda. Seolah sosok itu berjalan di atas tenda kami, dan kami bisa mendengar dengan jelas suara tapak kaki telanjang, berat dan pelan. Tania mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar dari tenda sebelah. Tapi saat Tania membaca ayat keempat, tiba-tiba, tenda goyah keras. Seolah ada yang menendang dari luar. 1 kali, 2 kali, brak, brak. Bagas langsung teriak. Jangan buka, tutup mata kalian. Kami semua membeku. Lalu suara itu menghilang. Langkah kaki pergi. Kabut masih tebal, tapi angin terasa lebih tenang. Tak ada yang bicara. Kami hanya menunggu. Menunggu sampai pagi. Dan saat matahari mulai muncul dari balik pepohonan, kami semua keluar tenda. Jejak kaki, kecil, telanjang, mengarah dari hutan ke tenda kami, lalu ke arah jurang. Dan dari arah jurang, terdengar pelan, bantulah aku. Satu suara perempuan, sayup, pelan, tapi nyata, seolah berasal dari bawah sana. Kami berdiri di tepi jurang itu. Tidak ada siapa-siapa, tapi tepat di ujung semak, terdapat kain merah kusut, seperti sisa gaun sobek. Masih basah, masih segar, seolah baru saja dikenakan. Pagi itu, suasana di pos 3 terasa lebih dingin dari biasanya. Kami semua duduk melingkar, memandangi kain merah kusut yang ditemukan Tania di dekat jurang. Warnanya pekat seperti darah kering. Aku yakin semalam dia berdiri di sini, bisik Dimas sambil menatap ke arah jurang. Tepat di situ. Yusuf menelan ludah. Nggak mungkin itu cuma bayangan. Ya. Raffi menggeleng. Kalau ini cuma halusinasi, kenapa kain ini masih ada?
Tania mendekap lututnya, pandangannya kosong. Aku dengar dia minta tolong. Dia bilang namanya Raras. Bagas langsung menoleh. Kamu dengar nama itu dari mana? Dalam mimpi, jawab Tania pelan. Dia pakai baju merah, rambutnya panjang, matanya kayak bolong. Dia berdiri di tengah kabut dan bilang, tolong aku, bawa aku pulang sebelum malam ketiga. Seketika, suasana jadi sunyi. Kami sempat berdebat apakah harus lanjut atau turun. Tapi Raffi bersikeras tinggal 1 malam lagi. Besok pagi langsung turun. Aku nggak mau kayak pengecut, katanya. Bagas menatap tajam. Ini bukan soal berani atau tidak, Raff. Tapi ini tempat orang dulu bertapa. Bahkan katanya dulu ada wanita bunuh diri di sini. Yusuf nyeletuk. Ya mungkin itu si Raras itu. Tak ada yang tertawa. Malam kedua, aku, Dimas, belum bisa tidur. Sambil menatap layar kamera, aku memutar ulang video yang kuambil semalam. Saat aku memperlambat bagian ketika flash menyala di depan tenda, jantungku berhenti sejenak. Dalam gambar itu, tampak sosok perempuan berdiri. Wajahnya samar, tapi rambutnya menjuntai panjang ke bawah. Gaun merah sobek, kakinya telanjang dan pucat. Tapi yang membuatku menggigil adalah, dia tidak berdiri di tanah. Dia melayang. Aku menunjukkannya ke Yusuf. Dia langsung pucat. Itu bukan efek kabut, kan? Bukan. Lihat bayangannya nggak ada. Kami berdua langsung membangunkan Raffi. Raffi menatap hasil fotoku lama, lalu mendesah keras. Oke, kita turun besok pagi. Jangan bilang ke Tania dulu. Dia udah trauma. Tapi keputusan itu ternyata terlambat. Jam 1.43 dini hari, aku terbangun karena suara teriakan. Tania menjerit histeris dari tenda sebelah. Suaranya seperti orang dicekik. Bagas panik membuka tenda, dan kami semua berlari menghampiri. Tania menggigil hebat. Matanya melotot. Tangannya menunjuk ke arah jurang. Dia di sana. Dia jalan ke sini. Pakai gaun sobek. Dia bawa bayi. Wajahnya bolong. Raffi langsung peluk Tania. Tenang, udah nggak ada siapa-siapa. Tapi saat kami melihat ke arah yang ditunjuk, ada jejak kaki kecil dan tetesan darah. Tetesan itu memanjang mengarah ke tenda kami. Yusuf memegang bahuku. Lo lihat itu, kan? Aku mengangguk, karena di depan kami, tepat di antara 2 pohon besar, berdiri sosok wanita itu. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya diam. Gaunnya robek dan berlumuran tanah. Rambutnya terurai sampai menutupi wajah. Tapi tangannya menggendong sesuatu kecil yang sesekali bergerak. Bayinya. Dan saat itu, sosok itu perlahan berbalik, berjalan mundur ke arah jurang, dan menghilang ke kabut. Pagi itu, matahari nyaris tak mampu menembus kabut. Langit buram, udara dingin merasuk ke tulang, dan kami semua belum benar-benar tidur semalaman. Tania masih pucat, selimut melilit tubuhnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mimpi dia duduk di ujung kakiku, sambil menyusui bayinya. Tapi yang keluar, darah, bukan susu. Aku menahan napas. Sementara Bagas hanya terus merapal zikir pelan. Gue mulai nggak yakin kita bisa turun semua, bisik Yusuf sambil mengikat sepatunya. Apa maksud lo? Tanya Raffi cepat. Entah, tapi gue ngerasa ada yang ikut sama kita. Setelah sarapan sekenanya, kami mulai membereskan tenda. Tapi saat Dimas mencabut pasak tenda paling belakang, dia berteriak, "Astagfirullah!" Di bawah tenda, tanahnya basah seperti habis digali. Dan yang lebih parah, ada bekas telapak tangan wanita, kecil dan dalam, menekan tanah. Bukan 1, tapi 5, melingkar,
seperti berusaha masuk ke dalam tenda semalam. "Dia ngikutin kita dari bawah tanah," ucap Yusuf dengan wajah pucat. Tania tiba-tiba bangkit. Wajahnya tegang. "Bukan, dia nggak masuk dari bawah. Dia udah ada di dalam dari awal." Perjalanan turun pun dimulai. Kami berjalan dengan langkah cepat menuju pos 2. Tapi baru beberapa ratus meter dari pos 3, Yusuf yang di depan mendadak jatuh terguling. "Aduh, kaki gue!" Raffi dan Dimas buru-buru menghampiri. Yusuf menggeliat kesakitan. Kakinya tergores cukup dalam oleh batu tajam. Tapi yang membuat kami semua ngeri, bukan lukanya, melainkan batu yang melukai Yusuf, mengeluarkan darah. Darah segar mengalir dari retakan batu itu, menetes ke tanah. Padahal batu tidak mungkin berdarah. Kami semua terpaku. Bahkan Raffi mundur 2 langkah. Itu bukan darah Yusuf. Itu dari batunya. Bagas membaca doa keras-keras. Dimas merekam sebentar, lalu buru-buru menyimpan kameranya. "Ayo turun sekarang," seru Raffi. Kami lanjutkan perjalanan. Tapi baru belasan meter dari situ, Tania berhenti mendadak dan menutup mulutnya. "Tan, kenapa?" Dia muntah. Muntah hebat. Dari antara muntahannya, keluar sesuatu bulu hitam panjang dan potongan kecil kain merah seperti serat halus dari gaun. Kami semua diam. Tidak ada yang berani bertanya. Tania menangis. "Aku injak sesuatu tadi. Licin, kayak rambut." Saat kami lihat ke tanah tempat dia berpijak tadi, hanya ada daun-daun basah dan satu ikat rambut hitam tergeletak diam, seolah menunggu disentuh. Siang hari, kami tiba di pos 2. Kami pikir teror sudah berakhir. Tapi dari arah belakang, angin berhembus aneh, membawa wangi melati yang kembali muncul. Dan lebih parah lagi, dari jurang belakang pos 2, terdengar suara tangis bayi. Sayu, pelan, lalu disusul dengan suara perempuan. "Kalian bawa dia turun, atau kalian yang kuikut." Langit sore berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut tebal kembali menyergap kami saat tiba di area datar sebelum pos 1. Raffi memutuskan untuk mendirikan tenda lagi, karena Yusuf mulai demam dan jalur makin licin. "Kita bermalam di sini. Turun dalam kondisi begini terlalu bahaya," kata Raffi. Tidak ada yang membantah. Bahkan Bagas setuju, meskipun matanya terus waspada ke hutan sekitar. Kabut tidak seperti kabut biasa. Ia diam, mengintai, menyembunyikan sesuatu. Malam kelima, tenda kembali kami bagi 2. Aku, Yusuf, dan Raffi satu tenda. Tania dan Bagas di tenda satunya. Yusuf tidur gelisah. Badannya menggigil, napasnya berat, kadang mulutnya komat kamit sendiri. Aku memeriksa senter dan kamera. Saat itu, aku memutuskan untuk mengambil foto dari dalam tenda, iseng, hanya untuk mendokumentasikan keadaan. Klik, flash menyala, gambar tertangkap. Aku membuka hasilnya, dan langsung terdiam. Dalam gambar, tampak 2 bayangan, padahal di tenda kami hanya ada 3 orang. Tapi di sisi kiri foto, ada 1 bayangan tambahan, duduk membelakangi kamera. Rambut panjang, tubuh membungkuk, gaun seperti sobek. Raffi melihat fotonya dan langsung menyuruhku hapus. "Itu bukan kita. Jangan simpan, bahaya." Tapi sebelum aku sempat menghapusnya, Yusuf mendadak membuka mata. Dengan suara parau dia berkata, "Dia udah di dalam." Jantungku serasa berhenti. "Siapa, Yus?" "Yang bawa bayi, dia nyari tempat buat lahiran, dan kita cuma numpang di perut gunungnya." Tania dari tenda sebelah mulai berteriak. Suaranya nyaring, seperti menahan sesuatu. Kami berhamburan keluar. Tania berdiri di luar tenda, telunjuknya menunjuk hutan berkabut. "1 orang lagi di sana," teriaknya. Kami berlima,
Tapi aku lihat 6 orang di tenda barusan. Aku lihat dari balik bayangan. Bagas segera membaca doa keras-keras. Tapi suara angin berubah. Seperti desisan, seperti bisikan. Jangan usir aku. Saat itu juga, api unggun kecil yang kami nyalakan padam sendiri. Tak ada angin kencang, tapi nyalanya lenyap seketika, seperti dicabut. Dan di detik berikutnya, kami mendengar langkah kaki. Dari semak belakang tenda, terdengar suara langkah kecil, lalu sesuatu terjatuh. Suara tangis bayi, kecil, lirih, tapi jelas. Kami semua membeku. Yusuf terjatuh terduduk. Tania mulai menangis. Sementara dari balik kabut, samar-samar, terlihat bayangan wanita sedang berjalan perlahan, mendekat. Dia tak menampakkan wajah, tapi tubuhnya guncang, seperti sedang menahan sakit. Tangannya menekan perut yang membesar, seperti wanita hamil tua. Dan di belakangnya, bayangan kecil lainnya mengikuti, berjalan seperti merangkak, sambil menangis. Tangis bayi itu terus terdengar, meskipun tak satu pun dari kami melihat wujudnya secara nyata. Kabut begitu tebal, membentuk dinding putih yang menghalangi pandangan. Dan sosok wanita bergaun merah, menghilang lagi ke kegelapan setelah berjalan menjauh dengan tubuh membungkuk dan tangan menekan perut. Kami kembali masuk ke tenda dalam diam. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menebak-nebak. Hingga tengah malam tiba, Tania mendadak duduk tegak dari tidurnya. Matanya terbuka, tapi kosong. Napasnya berat, tangannya kaku, mengarah ke langit-langit tenda. Bagas membangunkanku dan Raffi. Bangun, Tania, beda. Kami semua mengelilingi Tania di dalam tenda. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara, namun bukan dalam bahasa kami. Bahasanya Sunda kuno, pelan dan tersendat, tapi terdengar jelas. Kuring teu balik, aranjeuna nyambek ka aing. Kuring henteu rewes, aranjeuna kudu ngagentos. Bahasa itu kira-kira berarti, aku tidak pulang. Mereka memanggilku. Aku tidak rela. Mereka harus menggantikan. Bagas yang paham sedikit langsung pucat. Dia bilang, dia belum pulang karena dia dipanggil, dan sekarang kita harus menggantikan. Tania lalu mulai tertawa lirih. Suaranya berubah menjadi serak dan menyeringai. Mulutnya berbisik, ayah hiji diantarana NU cocok jadi indung. Salah sahiji dari kalian cocok jadi ibu. Semua langsung menatap Dimas. Dimas panik. Maksudnya siapa? Gue cowok. Tania memandang Dimas tajam. Tapi suaranya bukan lagi suara Tania. Bukan kau. Dia yang pernah keguguran. Sontak semua menoleh pada Tania yang mulai menangis. Matanya kini kembali normal, tapi tangisnya makin keras. Tania memeluk lututnya. Aku nggak pernah cerita ke kalian. Tapi, aku dulu pernah hamil dan kehilangan. Suasana hening, tak ada yang tahu. Bahkan Raffi, yang sudah lama jadi teman dekat Tania, pun hanya bisa menatap kosong. Bagas pelan-pelan keluar dari tenda. Tapi begitu dia keluar, dia kembali berlari masuk sambil menahan napas. Wajahnya pucat. Di luar, dia berdiri lagi. Kami mengintip dari celah tenda. Dia ada di sana. Sosok wanita bergaun merah, rambut panjang, wajah samar tertutup kabut, berdiri membelakangi kami, menghadap ke jurang. Tapi kali ini, ada satu hal berbeda. Perutnya kini benar-benar besar, seperti hamil 9 bulan. Tangannya mengelus-elus perut itu pelan, sambil memandangi langit malam. Dan dari mulutnya, terdengar nyanyian yang tidak kami pahami, seperti tembang kuno yang sedih. Suaranya menggema lembut, tapi begitu menusuk hati. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Lalu, tenda kami berguncang hebat. Dari luar,
terdengar suara berbisik, "Waktuna parantos caket, anjeun kudu nyandak anjeunna turun. Waktunya sudah dekat, kalian harus bawa dia turun." Tania mulai menggigil lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bayi dalam mimpinya mulai bergerak dalam perutnya. Malam itu, waktu terasa berhenti. Suara serangga lenyap, angin diam, tidak ada suara apapun, kecuali degup jantung kami masing-masing. Tania kini meringkuk, memegangi perutnya sendiri sambil menangis tertahan. Tangannya dingin, matanya terus berkedip tak fokus. Aku bisa rasain dia bergerak di dalam, kayak hidup. Bagas terus merapal ayat-ayat perlindungan, tapi semakin dia membaca, suasana di luar tenda justru semakin mencekam. Kabut makin padat, seolah menyembunyikan seluruh dunia. Jarak pandang hanya beberapa meter, tapi dari luar tenda terdengar suara aneh, seperti lonceng kecil yang berdentang pelan. Kling, kling, kling. Dimas yang belum bisa tidur menggenggam kameranya. Instingnya sebagai dokumenter jalanan muncul. Dengan sangat pelan, dia membuka resleting tenda beberapa inci. Matanya terbelalak. Di balik kabut ada orang-orang berpakaian merah. Jumlahnya sekitar 5-7. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Di tengah mereka ada api kecil menyala, tapi bukan dari kayu, melainkan dari sesuatu yang bergerak dan mengerang. Dimas buru-buru menyalakan kamera dan mulai merekam diam-diam. Tapi begitu kamera mengarah ke pusat lingkaran, layar mendadak blank. Cahaya dari kamera meredup, baterai padahal penuh. Lalu, dalam layar gelap itu, muncul satu wajah, mendekat perlahan dari arah lensa. Wajah wanita berkulit pucat dengan mata hitam kosong. Dimas terjatuh ke belakang. Ada mereka di luar. Mereka ngelakuin ritual. Kami semua keluar tenda. Benar saja, kabut mulai membentuk lingkaran besar, seperti dinding asap yang bergerak pelan memutar area camp. Di baliknya, siluet para penari merah berdiri mematung. Tak bergerak, hanya menunduk. Di tengah-tengah lingkaran itu, sosok wanita bergaun merah yang sama berdiri sambil mengelus perutnya. Dia sedang melahirkan, tapi bukan bayi biasa. Tania mulai gemetar hebat. Ia berteriak dan berusaha lari, tapi tubuhnya berat. Raffi memapahnya. "Tenang, kita harus pergi dari sini sekarang." Tapi langkah kami tertahan. Dari tanah di depan tenda muncul tangan. Tangan putih kecil, seperti tangan bayi, menjulur dari tanah dan mencengkeram rerumputan. Lalu tangan kedua. Lalu, sesuatu perlahan merangkak keluar. Sesuatu seperti bayi, buta dan berdarah, tanpa mata, tanpa mulut, menggeliat dan bergerak ke arah Tania. Tania menjerit dan pingsan. Bagas membaca doa keras-keras. Tapi para sosok merah di balik kabut itu mulai bergerak. Mereka menari perlahan, seolah mengikuti dentang lonceng yang kini makin keras dan cepat. Dan dari bibir jurang muncul bayangan lain, tinggi, kurus, wajahnya tidak terlihat, hanya berdiri diam seperti penjaga. Raffi mengguncang tubuh Dimas. "Matikan kamera, jangan rekam lagi. Ini bukan tontonan." Tapi Dimas hanya terpaku. Di dalam lensanya, wajah-wajah hancur para sosok itu mulai terlihat. Ada yang lidahnya menjulur panjang, ada yang mata kosong, ada yang tak punya wajah sama sekali. Kami semua kembali masuk ke tenda, mengunci rapat resleting. Tapi suara-suara di luar tak bisa dihindari. Tangis, lonceng, nyanyian, isak, tawa kecil, semua campur jadi satu. Dan suara perempuan terdengar jelas di telinga kami semua, tanpa alat bantu. "Besok dia akan lahir. Bawa dia turun, atau kalian semua akan jadi ibunya." Fajar belum juga datang. Suara lonceng telah menghilang.
Kabut menipis, tapi hawa dingin terasa jauh lebih menggigit dari sebelumnya. Tenda kami berembun berat. Tania masih tak sadarkan diri. Dimas duduk di sudut tenda, memandangi kameranya yang mati total. Raffi tidak tidur semalaman. Begitu juga Bagas. Kami semua menunggu matahari muncul. Itu harapan satu-satunya. Tapi Yusuf tidak ada. Tasnya tertinggal di dalam tenda. Jaketnya tergantung di tiang penyangga. Sepatunya masih di sebelah pintu. Kami semua panik. Raffi dan Dimas langsung keluar dan menyisir area sekitar. Bagas melantunkan doa keras-keras sambil menaburkan garam kasar yang ia bawa dari base camp sebagai pelindung menurut kepercayaan orang tua dulu. Tadi malam dia nggak keluarkan? Tanya Raffi. Enggak, dia tidur di sebelah gue, jawab Dimas. Gue yakin banget. Kami menyusuri area sekitar. Tapi tak ada jejak, tak ada suara, tak ada bekas langkah kaki. Sampai akhirnya, kami sampai di tepi jurang. Jurang yang sama, tempat kain merah ditemukan, tempat suara-suara berasal. Dan tiba-tiba, tolong, gue di sini. Kami semua tersentak. Itu suara Yusuf. Sayup, dari dalam jurang. Dimas langsung jongkok dan menyorot ke bawah dengan senter. Yus, lo denger kami? Iya, gua jatuh. Kaki gua kejebak. Tolongin. Raffi hampir panik. Ia mengambil tali kariel dari tas. Tapi Bagas menahan. Jangan, serunya. Kenapa? Itu Yusuf. Bagas menggeleng keras. Itu bukan Yusuf. Tolong gue, Raf, tolong, kakinya sakit. Lalu suara itu mendadak berubah, pelan-pelan, nadanya jadi rendah, lebih berat, seperti dua suara tumpang tindih. Dan suara itu mulai tertawa. Hihihi, kalian semua akan turun, satu-satu. Tania, yang mulai sadar, menjerit, itu bukan suara Yusuf. Aku dengar dia semalam di bawah seseorang. Kami semua membeku. Dimas menyorot ke bawah lagi, dan kali ini, ia benar-benar melihat sesuatu. Ada tangan menggantung di sisi tebing. Tapi tangan itu, hitam, kurus, dan kukunya panjang. Ia mencengkeram batu dan mengangkat perlahan. Sosok kepala perlahan muncul, wajah perempuan pucat, tanpa mata. Hanya cekungan kosong dan senyuman menganga. Dimas terpental mundur dan jatuh. Raffi langsung menariknya. Bagas melempar garam ke jurang dan membaca ayat kursi keras-keras. Tangan itu menghilang. Tapi dari dalam jurang, kembali terdengar suara. Satu sudah kubawa. Sisa kalian, sebentar lagi. Kami kembali ke tenda tanpa kata-kata. Dari 5 orang, tinggal 4. Dan kami semua tahu, Yusuf tidak akan ditemukan. Setelah Yusuf menghilang, tak ada yang lagi bicara. Kami hanya duduk diam di dalam tenda, menunggu pagi. Tapi waktu terasa lambat. Seolah jam terhenti sejak satu orang dari kami, di bawah. Dimas duduk memeluk kameranya. Setelah mengisi ulang baterai cadangan, dia mulai memeriksa ulang semua rekaman yang masih tersisa. Bagas dan Raffi menunggu di sisi, sementara Tania tertidur dengan napas tak beraturan. Aku, Dimas, memutar video dari hari pertama, saat kami masih ceria dan bercanda di pos 1. Tapi saat aku memperlambat frame dan memperbesar sudut belakang kamera, ada satu sosok di belakang pepohonan, berdiri diam, bergaun merah, rambut panjang menutup wajah. Gue nggak ingat ada orang lain waktu itu, ucap Raffi pelan. Gue juga, tambah Bagas. Pos 1 itu kosong. Video selanjutnya, saat kami tiba di pos 2, kamera sempat merekam langit, pepohonan, dan lalu bergeser ke semak-semak. Di sana, tangan putih tampak muncul dari semak, menarik sesuatu. Tapi cepat, sekilas.
Tak kasat mata kalau tak diperhatikan baik-baik. Dia ngikutin kita dari awal, bisik Dimas. Bukan dari pos 3, tapi bahkan sejak sebelum kabut pertama turun. Kami bergegas memeriksa video malam pertama di pos 3, ketika kilatan kamera menangkap sosok perempuan. Di sana wajahnya lebih jelas. Matanya bolong, pipi kirinya robek, tapi dia tersenyum. Dan yang paling menyeramkan, di perutnya ada wajah bayi menempel. Bayi itu membuka mulut dan menangis di dalam perutnya sendiri. Tiba-tiba kamera hang, layar gelap, tapi terdengar suara samar keluar dari speaker. "Ibu, pilih aku." Dimas langsung menjatuhkan kamera. Bagas membungkusnya dengan sarung dan menaburkan garam di sekeliling tenda. "Kita harus turun sekarang. Bahkan kalau harus angkut Tania pakai tandu," seru Raffi. Tania mendadak terbangun. Ia menangis. "Seseorang menandai aku." Kami semua menoleh. Tania membuka telapak tangannya. Ada luka berbentuk tangan bayi di sana. Merah membara, seperti terbakar dari dalam. "Aku mimpi tadi malam. Dia masuk ke dalam aku. Dia tanamkan sesuatu." Bagas mencoba menenangkannya, tapi Tania bicara pelan. "Aku nggak bisa keluar dari gunung ini. Dia udah tandai aku. Dia akan lahir lewat tubuhku." Dan saat fajar hampir muncul, kami semua sepakat, turun sekarang, atau mati di sini. Tapi begitu kami keluar tenda, kabut sudah turun lagi. Dan dari balik pepohonan, ada suara gerakan daun. Kami menoleh. Sosok bergaun merah berdiri, tidak jauh dari kami. Tangannya menunjuk ke arah Tania, lalu ke arah perutnya, lalu ke arah kami semua. "Bawa dia turun, atau aku bawa kalian semua." Kami berjalan menuruni jalur Ciremai dengan tergesa, seperti dikejar waktu yang makin sempit. Kabut masih mengikuti, kadang tipis, kadang tebal, tapi tidak pernah pergi. Langkah kami berat, apalagi karena Tania mulai lemas. Dia terus mengeluh perutnya sakit, dan sesekali menangis sendiri. "Dia gerak lagi," katanya sambil menahan napas. "Dia bukan anakku, tapi dia ada di dalam aku." Bagas menggenggam tasbih di tangan. Setiap 10 langkah, ia taburkan garam dan membaca ayat perlindungan. Tapi hawa di sekitar kami justru makin tidak wajar. Dimas terus merekam, mungkin sebagai dokumentasi terakhir, kalau kami tidak pulang. Setelah 3 jam berjalan, kami hampir sampai ke pos awal. Tapi tepat di tanjakan terakhir, Tania terhenti. Ia berlutut sambil memegangi perutnya. "Aku gak kuat lagi." Dia mau keluar. "Bertahan, Tan," seru Raffi. Tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berusaha naik ke permukaan. Dan dari balik semak belukar, muncul sosok wanita bergaun merah, perlahan, mendekat dengan kepala tertunduk. Wajahnya penuh luka, tapi ia menangis. Air mata darah mengalir dari matanya yang bolong. Tangannya gemetar. Ia menunjuk ke arah Tania. "Itu anakku. Tapi tak sempat kulahirkan, karena kalian temukan tubuhku, dan aku belum pulang." Kami semua terpaku, bahkan Bagas yang biasanya tenang, kini gemetar. Sosok itu perlahan menghampiri Tania, dan berlutut di depannya. Tania memejamkan mata, tubuhnya menggigil, tapi lalu, ia membuka mulutnya sendiri dan berkata dengan suara yang bukan suaranya, "Ambil kembali, tapi jangan sakiti mereka." Perempuan itu tersenyum. Perlahan, ia menyentuh perut Tania. Dan saat itu, angin berhenti, kabut lenyap. Semua menjadi senyap. Tania terjatuh, pingsan. Saat kami membuka matanya, ia sudah kembali seperti semula. Kami berhasil keluar dari jalur pendakian sebelum siang.
Beberapa petugas basecamp heran melihat kami hanya bertiga. Ada satu lagi, kata Raffi pelan. Teman kami hilang. Laporan hilangnya Yusuf dibuat. Tapi setelah berhari-hari pencarian, tidak ditemukan apapun. Bahkan jejak. 2 minggu kemudian, Dimas memeriksa ulang rekaman terakhir yang tersisa dalam kameranya. Ia sempat menyimpan file yang tak sengaja aktif saat kami berlari menuruni jalur. Dalam video itu, ada satu potongan pendek yang tak terekam oleh siapapun. Saat kami berjalan berempat, kamera merekam dari belakang. Ada bayangan kelima. Tepat di belakang Tania, berjalan sosok wanita bergaun merah, memeluk Tania dari belakang, dan mengelus perutnya, seolah berkata, "Anakku tetap lahir, meski tak di dunia ini." Dimas tak pernah lagi mendaki. Bagas memutuskan keluar dari komunitas pecinta alam dan jadi santri. Raffi pergi keluar kota dan tak pernah kembali ke jalur Ciremai. Dan Tania, ia menghilang 3 bulan setelah kejadian itu, meninggalkan catatan pendek di pintu kamar kosnya. Dia ingin pulang, dan aku akan bantu dia. Sampai hari ini, tak ada yang benar-benar tahu apakah dia hilang, atau akhirnya memilih untuk menjadi ibu dari arwah yang tak sempat lahir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.